Program Kampung Tangguh Nusantara merupakan upaya inovasi melawan pandemi COVID-19 berbasis lingkungan RT dan RW. Masyarakat secara langsung dilibatkan untuk menjaga kampungnya dari penularan virus corona. Hingga kini, TNI Polri telah membentuk 7.024 Kampung Tangguh Nusantara. Sebuah kampung dapat disebut tangguh jika mempunyai syarat penerapan protokol kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi secara ketat dalam kehidupan kenormalan baru yang diterapkan pemerintah. Untuk menunjang kegiatan tersebut, perlu pembangunan infrastruktur desa seperti pos kesehatan warga, rumah karantina, lengkap dengan fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Pelatihan penanganan COVID-19 sebagai simulasi jika ada warga yang terinfeksi corona juga menjadi satu keharusan. Pelatihan meliputi pembersihan area rumah penderita COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan. Seluruh ruangan di rumah harus disterilkan dengan disinfektan. Pelatihan juga mencangkup pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Petugas yang mengurusi jenazah pasien COVID-19 harus menggunakan alat perlindungan diri standar untuk mengurangi potensi tertular corona. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan ini juga melibatkan sinergitas perangkat kampung setempat. Selain itu, untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19, TNI Polri terjun ke masyarakat untuk membagikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Program Kampung Tangguh Nusantara diharapkan dapat membantu perekonomian dan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Kehadiran TNI Polri di tengah masyarakat diharapkan membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, sehingga mewujudkan tentara dan lembaga kepolisian profesional, modern, dan terpercaya. Dari apa menjadi kebijakan Bapak Presiden melalui Pak Kapolri untuk Tangguh Nusantara yang mana diawali dari Polda Jawa Timur, demikian juga Polda lain dan oleh Kapolri untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, ini tentunya berkaitan juga tindak lanjut dari COVID-19 yang tentunya punya terdampak terhadap masyarakat kita khususnya. Jadi maka terkait dengan ini adalah satu kegiatan yang kita laksanakan bagaimana meningkatkan daya tahan ya, ekonomi perekonomian untuk di masyarakat kita. Tentunya kita harapkan dengan ini seluruhnya ya mereka sama-sama ya kita kerahkan, maka seluruh Babit Katimas ya sejumlah 2.640 itu mereka bergerak untuk menyampaikan kepada desa-desa yang ada untuk masyarakatnya melaksanakan kegiatan ini ya, sehingga ketangguhan dari masyarakat pangan khususnya kami yakin kalau untuk di Lampung dengan potensi yang kita miliki ini tentunya akan menjadi dampak positif juga pada lingkungan kita ya, apalagi di
Lampung Tengah ini ya, dengan lahan yang begitu luas ya, dengan segala potensi yang ada, di samping masyarakat juga menyiapkan di rumah masing-masing, dan demikian juga ya lahan-lahan yang lain. Kampung Tangguh Nusantara bermula dari inisiatif Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur yang mengembangkan Kampung Tangguh Semeru. Fokus utama Kampung Tangguh Nusantara adalah tangguh pada bidang kesehatan jasmani dan rohani, sosial ekonomi, keamanan, serta informasi dan kreativitas. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Sama nama asli, kayak nama Erika Talk show hangat senior dan junior. jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Tidaknya ada Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita berkaca pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Warga Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews.
Program Kampung Tangguh Nusantara menjadi bukti kesungguhan TNI Polri membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Program Kampung Tangguh Nusantara juga mendorong kesediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. TNI dan Polri telah memberikan contoh dengan memanfaatkan lahan-lahan di wilayah kantor TNI maupun Polri. TNI Polri menanam bahan pangan yang cepat panen, juga dilakukan secara masif di seluruh Kodam dan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan personel Polri. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga memberi penghasilan tambahan. Sebagai negara agraris juga sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lain. Untuk itu, potensi sumber daya hewani melalui budidaya perikanan harus diberdayakan secara maksimal. Kampung Tangguh Nusantara menitik beratkan peran serta elemen masyarakat untuk meningkatkan daya cegah penularan COVID-19. Program Kampung Tangguh Nusantara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas, sehingga bisa menekankan penyebaran COVID-19 serta mewujudkan situasi aman dan kondusif. Kampung Tangguh Nusantara harus bisa memenuhi berbagai aspek, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat harus mampu bertahan di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, perekonomian, dan keamanan. Ya, sehingga kita harapkan seluruh masyarakat dengan kondisi COVID seperti ini yang kemarin-kemarin ya, mereka memanfaatkan potensi yang ada di wilayah masing-masing ya, sehingga salah satu pada hari ini ya untuk di Lampung Tengah kita bisa langsung melihat ya masyarakat kita memanfaatkan lahan ya untuk menambah ya income daripada keluarga. Tentunya dengan potensi yang ada nih dari pihak pemerintah daerah juga terus menjalankan, termasuk juga dari kepolisian, karena dari pihak kepolisian karena juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk juga bersama-sama dengan masyarakat. Lampung Tengah resmi memiliki Kampung Tangguh Nusantara. Hal ini menyusul peluncuran Kampung Tangguh Nusantara di Kampung Tulung Kakan, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Rabu 29 Juli 2020. Selain Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, acara ini dihadiri Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Sudarsono,
dan unsur Forkopimda dan Kepala-Kepala OPD Kabupaten Lampung Tengah. Program KTN ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas, sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19 serta mewujudkan situasi aman dan kondusif. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Melihat dari berbagai sudut pandang. Dalam mengupas sebuah isu kontroversial. Ini fakta harus objektif. Betul Mas. Kebenaran dari berbagai fenomena. Beri saya waktu untuk jawab dulu saya. Iya, ini saya mau jawab. Kami sajikan secara objektif dan berimbang. Dalam polemik pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Sama nama asli, nama Erik Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya mas. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. di sini Anda mendapatkannya. I'm back. Manusia turut terikat dengan waktu, tapi berusaha berkomunikasi. Diplomasi gaya trending jadi sarana efektif mengupas isu para tokoh yang inspiratif. Helmi Yahya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Inilah iNews yang selengkap. Merangkum sebuah peristiwa, kemacetan akan berkurang banyak. Merangkum sebuah realita, Status awas upacara purnama keempat atau purnama kapan. Merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda menggali lebih dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung.
Iya, saya kan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut hanya di iNews. Kampung Tulung Kakan, Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan kampung pemekaran dari Kampung Bulusari. Meski kampung termuda di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, namun pembangunan infrastruktur dan kesadaran masyarakat sangat pesat. Selain pembangunan infrastruktur berupa jalan desa yang didanai dari dana desa dan APBD Lampung Tengah, pembangunan sumber daya manusia kampung juga berlangsung baik. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kesadaran masyarakat Kampung Tulung Kakan sangat baik dalam mencegah penyebaran virus corona. Masyarakat juga secara aktif berperan dalam menciptakan sumber ketahanan pangan dari sektor pertanian dan peternakan. Selain budidaya pertanian dan perikanan, warga Kampung Tulung Kakan juga mencoba pengembangan pembuatan batik dengan dasar kain dan plastik yang tergabung di home industry. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyatakan dukungannya terhadap program Kampung Tangguh Nusantara. Program ini diyakini mampu meningkatkan sinergitas warga masyarakat. Masyarakat harus terus diedukasi bagaimana pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penularan COVID-19. Pemkab Lampung Tengah akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk dapat mendorong bergeraknya ekonomi masyarakat. Warga Lampung Tengah diharapkan secara perlahan bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali mendongkrak perekonomian. Ini adalah awal dari rencana. Saya tadi udah bilang dengan Pak Kapolres, minimal tahap selanjutnya ini adalah satu kampung, satu kecamatan untuk sebagai embrio ya, embrio menjadi kampung tangguh di Kabupaten Lampung Tengah ini. Jadi ini merupakan program yang sangat baik ya, bukan hanya di bidang keamanan, tapi seluruh aspek kehidupan masyarakat ada di sini ya, kesehatan ya, pendidikan, kemudian pertanian, di luar keamanan yang memang tugas pokok daripada Polri. Nah karena itu saya sebagai Bupati Lampung Tengah ini mengapresiasi kegiatan pembentukan Kampung Tangguh ini. Nah ini tantangan buat kita ya, justru tantangan buat pemerintah daerah untuk mengembangkan. Kita punya 311 kampung dan kelurahan. Nah ini harapan saya nanti pada akhirnya semua ini menjadi kampung tangguh dan kelurahan tangguh ya. Makanya tahap awal ini saya udah ngobrol dengan Pak Popon tadi, Kapolres, supaya ini dibentuk minimal satu kecamatan satu kampung dulu sebagai nah ini sebagai pilot projectnya. Nah nanti dengan pembinaan kita, kalau itu berhasil kan otomatis kampung-kampung lain juga akan mengikuti dengan sendirinya. Pemkab Lampung Tengah juga menilai program Kampung Tangguh Nusantara dapat membantu petani singkong setempat.
Petani singkong mengeluhkan harga singkong yang selalu anjlok saat panen. Nah kemudian pola tanam seperti ini juga ada dalam pemikiran saya Pak Kapolda, karena mengantisipasi harga singkong itu selalu jatuh di saat panen gitu loh. Nah saat ini petani singkong itu hanya menerima Rp600 per kilo. Ini luar biasa gitu loh. Untuk break even point aja sulit. Makanya saya sudah punya pemikiran nanti ada pemetaan jenis tanaman supaya jangan menjaga kestabilan harga hasil panen itu sendiri. Karena kapasitas terpasang untuk pabrik singkong, pengolah singkong ini di bawah produksi hasil taninya, gitu loh. Makanya pengusaha semau-mau kasih harga. Iya. Sekarang kapasitas umpamanya 200 ton per hari, tapi pasokan itu bisa 400, bisa 600 ton per hari. Makanya kalau sudah ini singkong itu datang ke pabrik, selalu dikatakan kamu mau jual sekian saya terima, nggak mau ya silakan cari tempat lain. Nah ini yang susah kita nggak bisa ada unsur paksa kan dalam hal ini. Di samping mengantisipasi krisis ekonomi, program inovatif juga diperlukan untuk menekan pandemi COVID-19. Salah satu langkah tersebut adalah melalui Kampung Tangguh Nusantara yang baru saja diresmikan. Kehadiran Kampung Tangguh Nusantara merupakan wujud gotong royong masyarakat dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Melalui Kampung Tangguh Nusantara, masyarakat tidak hanya membangun kesadaran bersama, tetapi juga saling bantu dan menguatkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kampung Tangguh Nusantara bermula dari inisiatif Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Timur yang mengembangkan Kampung Tangguh Semeru. Fokus utama Kampung Tangguh Nusantara adalah tangguh pada bidang kesehatan jasmani dan rohani, sosial ekonomi, keamanan, serta informasi dan kreativitas. Saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, Kampung Tangguh Nusantara juga diharapkan dapat turut serta menertibkan masyarakat agar dapat mencegah penyebaran COVID-19.